Selamat malam dan selamat datang di channel kami, Ini Kisahku. Jadi, di kesempatan kali ini kita kedatangan dua narasumber yang dimana mereka akan menceritakan kisah dan pengalaman mereka di luar nalar. Nah, seperti yang sudah dikatakan oleh teman saya Rosa, bahwa di sini kita memiliki dua narasumber yang memiliki cerita horor, yaitu Mas Anggi dan Mbak Anis. Seperti apa kisahnya? Saya persilakan kepada narasumber. Baik, jadi saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah mengundang saya di channel ini kisahku. Jadi di kesempatan kali ini mungkin saya gitu pengen menceritakan sebuah kejadian di luar nalar yang dialami oleh saya dan teman-teman saya waktu melakukan pendakian di salah satu gunung yang ada di Kalimantan. Nah, jadi waktu itu di hari menjelang akhir tahun atau mau perayaan tahun baru, ada salah satu teman itu yang tiba-tiba bilang kayak gini, mendingan kita ngebukit aja gitu. Kebetulan kan nanti malam kan sekalian buat perayaan tahun baru gitu kan. Terus kita tuh berdiskusi lah gitu kan. Akhirnya nggak lama kita diri. Kita mempersiapkan semua, kita saling membicarakan soal gimana nih gitu kan kelanjutannya. Nah, dalam beberapa waktu akhirnya kita ngumpul nih di salah satu base camp biasa. Kita ngumpul, sebut saja base camp anak-anak gitulah. Nah, kita udah mempersiapkan, ada yang bawa peralatan kayak tenda, bawa peralatan minum, bawa korek dan segala macam, senter segala macam, dan bekal gitu kan. Mas Anggi, kalau boleh tahu jalannya berangkatnya itu sekitar jam berapaan sih? Nah, jadi kita waktu pas mau berangkat itu kitaran jam 3 sorean gitu, karena menyesuaikan lokasi juga lumayan jauh. Kita juga harus berangkat pakai motor ke lokasi, ya makan waktu kitaran 2 jaman lah gitu ya kan. Nah, singkat cerita, kita akhirnya memutuskan untuk berdoa dulu nih sebelum berangkat. Berdoa, kemudian berangkat. Namun pas di pertengahan jalan gitu ya, ada salah satu teman. Jadi kita tuh berangkat itu kita ada 6 orang. Jadi 2 orang perempuan, 4 orang laki-laki. Nah itu semua kita dari satu kampung yang sama. Namun ada teman yang perempuan ini yang beda kampung gitu kan. Jadi pas di pertengahan jalan, kebetulan teman gua nih yang namanya Yohanes, dia ditelepon. Ini kita berhenti dari telepon. Kebetulan dan ternyata orang tuanya suruh pulang tuh. Katanya di rumah lagi ada tamu spesial katanya kan ya. Jadi nggak bisa ini, dia nyariin. Oke lah, akhirnya teman gue memutuskan untuk pulang ke rumah dulu karena kan waktu berangkat juga masih belum terlalu jauh. Tapi dia berjanji bilang kalau dia mau nyusul kan, Nah, akhirnya oke lah, kita iakan dan kita berlima memutuskan untuk lanjut. Singkat cerita kita nyampe di lokasi di bawah itu jam 5-an sore, setengah 6 lah gitu kan. Iya. Dan kita awalnya ya istirahat dulu kan. Istirahat ke warung, beli minum, rokokan bareng, ngopi bareng. Di situ Mas Anggi udah ngerasain hal aneh atau feeling gitu bakal terjadi sesuatu yang nggak biasa gitu di tempat? Ya kalau buat ngerasain sih sebenarnya nggak ada sih, tapi kalau soal rasa ya, apalagi kita kan mendaki di hutan gitu ya, pasti ada lah. Tapi ya kita kan
yang namanya tujuan buat baik-baik kan, apa aja yang harus dipikirin. Terus akhirnya singkat cerita kita mulai tuh melakukan pendakian dari posko 1, kita mendaki, udah agak lumayan gelap lah hari ya kan, mulai gelap. Kita menelusuri sawah, sungai, ladang orang, dan nyampe di posko 2 sekitaran jam setengah 8. Akhirnya kita memutuskan untuk istirahat sebentar karena teman yang perempuan itu agak kelelahan, jadi kasihan. Terus karena kita juga namanya juga tim atau kelompok kan harus tetap bersama. Selama perjalanan Mas Anggi sama teman-teman ketemu sama pendaki lain atau penduduk-penduduk situ? Kalau seingat saya ke waktu pendakian di posko 1 sampai di posko 2, kita sempat berbarengan sama pendaki lain juga. Tapi mereka berombongan itu kayak berpencar, jadi nggak semua mereka tuh bersama gitu ya. Iya, ada yang baru turun, ada yang baru naik. Berarti lumayan ramai ya Mas? Iya lumayan ramai karena salah satu mungkin destinasi wisata juga ya di sana kayak. Dan tambah lagi kan musim-musim mau perayaan tahun baru gitu. Jadi seru ya kalau Iya seru mungkin. Nah, so kita cerita pas di posko 2 kita selesai istirahat akhirnya memutuskan untuk lanjut pas sekitaran mungkin di pertengahan jalan gitu ada tanjakan, namun tanjakan itu kayak nyempitnya dalam arti jadi jalannya itu kayak hanya buat sepotong aja gitu loh, jadi di sampingnya itu udah jurang gitu, jadi cuma jalan sepetak lah gitu. Nah kita pelan-pelan, jadi kita mulai mendaki pelan-pelan. Nah namun teman gue yang di belakang nih, karena kan ada yang di depan ada yang belakang, jadi kita pakai gantian. Teman gue yang di belakang nih kayak ngerasain ada hal yang aneh gitu kan, ada yang hal aneh gitu. Hal aneh kayak apa sih Mas? Ya katanya sih karena dia baru cerita itu waktu kita udah nyampe posko 3. Dia cerita kalau pas dia di belakang itu kayak ada yang melototin dia gitu, kayak ada yang kayak perhatiin atau ada yang mantau gitu ya. Apalagi pas di semak-semak di bawah jalan kan, itu kan jurang loh. Katanya itu ada kayak semacam cahaya bulat besar katanya, tapi kayak seakan-akan dia tuh kayak terhipnotis gitu loh. Jadi dia nggak bisa berteriak atau nggak bisa kayak manggil teman-teman atau manggil kita yang di depan gitu. Jadi cuma dia mungkin kaku ya. Tapi seakan-akan dia tuh masih bisa bergerak gitu, masih bisa Tapi bergerak. nggak bisa ngomong. Iya nggak bisa ngomong. Iya. Akhirnya udahlah kita memutuskan tuh udahlah mungkin tuh hal biasa, jadi nggak usah terlalu dipikirin. Kita berdoa lagi semoga kita nyampe di tujuan kita dengan selamat gitu. Nah, namun karena jam juga sudah hampir jam 10 malam gitu. Berarti udah. Iya. Jadi pas sebenarnya udah mau nyampe puncak, kita akhirnya untuk memutuskan ya untuk berhenti lagi itu di posko 3. Karena juga jalan juga udah makin ekstrim, makin ngedaki gitu kan, agak susah juga, perbatuan makin sulit gitu. Nah, akhirnya kita istirahat loh. Kan masih ada 2 jam tuh, palingan kita nyampe puncak itu kitaran ya setengah jaman lah gitu, atau 20 menitan baru kita di ujung. Jadi kita untuk beristirahat di situ karena juga orang-orang di atas masih lumayan ramai. Nah, terus kita bikin kayak lingkaran, bikin api, terus kita bikin tempat tenda begitu. Nah, nggak tahu tiba-tiba, karena kalau kita di puncak atau di pertengahan gunung gitu kan, kita masih bisa lihat di bawah gitu, kayak jalan raya besar masih bisa. Tapi itu kayak ada motor gitu yang ngarah ke arah bukit gitu, kayak puncak gitu, kayak motor gitu ngarah sana. Kita awalnya nggak mikir apa gitu ya biasalah, mungkin itu orang yang masih ini gitu kan. Tapi Mas Anggi ngerasa aneh nggak sih kalau ngelihat motor itu? Kalau aneh sebenarnya kita semua juga sontak kaget gitu kan, karena awalnya kan kok di jam segini kok masih ada gitu kan, kebetulan kan
kalau di jalan perbukitan gitu kan itu suasana ya udah sunyi itu, karena di Kalimantan juga emang kebetulan jalan raya kan emang sunyi itu, kendaraan nggak terlalu banyak, jalan raya pun juga kecil lah gitu, nggak sama di kayak kota besar. Nah akhirnya udah kita biar nggak memecahkan situasi, kita tenang diri semua kayak biasa aja gitu. Akhirnya nggak beberapa lama itu kayak ada suara langkah kaki gitu kan, kresak gitu. Terus ada kayak senter gitu. Terus teman gua yang cewek gitu, dia yang satu nih takut gitu kan, takut akhirnya masuk tenda, mereka berdua masuk tenda, jadi kita yang di luar gitu. Laki-laki doang. Iya, kita laki-laki doang. Akhirnya nggak lama, dan ternyata yang datang itu teman gua, ya yang namanya Yohanes, ya namanya Yohanes. Iya. Akhirnya, wah, kok lu nekat gitu kan, kita bilang kan, kok nekat ya? Udah jam berapa nih bro? Kok nekat? Lah, kan sesuai janji katanya, sesuai janji. Akhirnya udahlah, lu duduk aja lah gitu, kita buat air nih, lu minum dulu. Karena pas waktu dia datang gitu, dengan kondisi yang kayak basah kuyup, nggak tahu kenapa, terus badannya kayak pucat gitu. Kayaknya kita buat air hangat gitu kan, air hangat, kasih minum. Terus dia duduk istirahat. Nah, akhirnya gak lama kemudian udah kita ngumpul sama-sama semua, karena udah tahu siapa yang datang. Kita cerita, kita mau ngelusurin lagi nih, karena udah jam 11-an, jadi jam 12-an kan pergantian tahun. Iya, pergantian tahun kan kita ngejar apa? Di pemandangan, iya, sama jam gitu. Terus pas si Wendy ini di belakang, kebetulan Wendy di belakang, nah kita yang di depan. Teman gue yang satu yang namanya Adi, dia berangan sama Wendy gitu kan, pas mendaki gitu, nggak lama gitu, kok suasana tuh kayak sunyi gitu, sunyi mencekam gitu kan, sunyi gitu, kayak ada hal-hal yang aneh. Di situ masih ada pendaki lain gak sih mas? Nggak tahu ya kalau ada pendaki yang lain, karena waktu kita mendaki itu emang keadaan itu emang sunyi gitu loh, kayak sunyi kali, kok tumben-tumbenan gitu, kayak padahal nggak ada orang. Iya, kayak nggak ada orang seketika. Udah jam gitu ya. Iya, nggak tahu juga ya. Iya, jadi akhirnya ya udah kita tetap nerusin, lanjutin, dan yang terjadi adalah teman gua yang Wendy itu ngilang secara tiba-tiba di belakang. Hilang. Akhirnya kita panik tuh. Gitu, Wendy mana? Anjing, kata si Adi kan. Lah kok ngilang? Dari tadi kan ada di belakang katanya kan. Kita panik tuh, mencar. Akhirnya kita nelusurin tuh, balik tuh di tempat posko 3 tadi yang kita tenda tadi. Kita nyariin, siapa tahu dia balik lagi kan, mungkin ada yang ketinggalan ya. Temen gue balik 3 orang, gue sama temen gue Adi sama yang satunya Salman. Kita balik, terus kita ngeliatin bekas tenda kita tuh apinya tuh nggak padam gitu. Padahal dari pas kita mau ngedaki tuh apinya udah kita padumin, udah kita siram. Nah ini siapa yang hidupin gitu kan, nggak tahu. Terus kita nyariin karena kita berfokusnya pada Wendy. Akhirnya kita mutusin buat nelusurin. Tapi akhirnya nggak nemu juga gitu kan. Kira-kira sekitar jam berapa? Itu udah jam setengah 12, terus setengah jam 12. Malam banget. Iya. Jadi yang lain, yang 3 orang, yang 2 orang tadi masih nungguin di atas gitu. Kita yang bertiga nih turun gitu. Nah, akhirnya udahlah, kita balik dulu aja, kita minta bantuan dulu lah gitu. Mungkin dia udah naik duluan atau kan kita nggak tahu. Akhirnya udah kita naik aja gitu. Terus nanya nih sama orang-orang tuh, nanya, Bang, ada ngelihat pendaki ini nggak? Ada yang pernah lihat ini nggak? Kita kasih tunjuk fotonya. Iya, tapi 1 orang pun nggak tahu, nggak ada, cuman kita aja yang ada di sini. Kata. Yakin lo Bang, nggak ada? Iya benar. Yaudah, akhirnya nggak berapa lama, ya kita panik. Yang awalnya kita mau merayakan hari pergantian tahun, malah itu hari yang sial nih kita. Akhirnya udahlah,
kita mutusin buat habis itu kita turun lagi tuh, turun ke bawah. Dan ternyata pas kita turun ke bawah sama-sama, yang di posko 3 itu berdiri kayak orang gitu kan, berdiri pakai ransel lengkap kayak pakaian buat orang pendaki lah gitu kan. Iya. Terus kita samperin gitu. Pas kita samperin, dan ternyata itu Wendy. Nah, Wendy gitu kan. Wen, lu kenapa? Dari tadi kemana aja? Tapi dia nggak bicara, dia cuma ngangguk-ngangguk aja. Sambil, iya tatapannya tuh kayak, Tatapan kosong. iya tatapan kosong gitu, badannya pucat gitu kan. Terus udahlah, kita mutusin, yaudah kita balik aja gitu. Balik. Kasian juga teman kita yang cewek. Akhirnya, tapi si Wendy ini nggak mau gerak, seakan-akan dia tuh nunjuk ke arah atas, ke arah puncak, ke arah iya gitu, kayak misalkan dia ngajak kita buat balik. Melanjutkan perjalanan. Udahlah, mungkin karena teman gue yang satu bilang, udahlah kita ngikutin dia aja dulu. Gue curiga nih ada sesuatu atau ada hal lain yang ingin dia sampaikan. Akhirnya kita ngikutin si Wendy. Terus kita berkemah lagi tuh malam tuh di puncak. Dan yang pendaki lain itu udah pada turun. Kita jadi yang tersisa cuma kita sendiri. Dan sepanjang malam berlarut, tingkahnya Wendy ini makin aneh. Anehnya tuh gimana? Kayak mondar-mandir, nggak jelas. Terus kayak ngambil sebuah kayu dan dilempar-lempar, diurus-uruskan di pohon kayu gitu, kayak nunjuk sesuatu gitu kan, sesuatu. Ya kita yang sebagai temannya khawatir dong gitu. Mungkin kita panik. Nunjuk-nunjuk itu kayak seakan-akan mau. Iya, kayak memberikan kode atau syarat gitu. Nah, akhirnya udah kita nggak berpikiran panjang, udah tarik Wendy gitu kan. Kita urusin dia dulu lah. Intinya ini teman kita yang cewek jangan sampai mereka yang ini lalai gitu. Nah, Wendy kita amankan, terus kita suruh tidur. 2 orang jaga sama si Adi. Gua sama teman gue yang satu itu namanya Anton. Teman gue yang namanya Anton. Kita jagain teman cewek gitu. Takut mereka ada apa-apa. Terus mas? Dan akhirnya kita tuh istirahat. Sekitaran jam 3-an gitu. Kebetulan gue nggak bisa tidur karena mikirin Wendy. Kita nggak bisa tidur dong. Dan jam 3 itu kayak ada yang ngelilingin tenda kita gitu kan, gitu. Kayak seakan-akan dia tuh kayak bawa sesuatu, kayak barang tajam gitu loh, kayak parang lah gitu kan. Gue bangunin nih si teman gue nih, kemudian dia belum sepenuhnya tidur nih, yang namanya Anton. Itu siapa nih? Apa ya? Itu loh. Dia juga bangun lihat. Iya coba apa itu? Ini kita nggak. Bayangan apa orang? Dia kayak orang, tapi kakinya tuh nggak nyentuh tanah. Ya udah, akhirnya kita ya di dalam tenda aja. Kita nunggu situasi aman. Kebetulan juga kita bikin tenda 3, yang 2 orang cewek, yang 2 orang cowok, yang temen gua gitu. Nah, akhirnya berjalannya waktu larut malam, kita karena panik karena Wendy, terus ditambah lagi dengan yang satu ya, kayaknya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Kita cuma bisa berdoa di dalam tenda, cuma bisa mengingat kata-kata orang tua. Akhirnya udah, dan puji Tuhannya itu benda hilang. Dan barengan hilangnya si makhluk ini, teman gua yang namanya Wendy ini pun ikut hilang gitu loh, hilang lagi. Kira-kira jam berapa hilang? Hilangnya jam 4 gitu loh, udah mau pagi. Iya. Kita udah nggak tahu mau ngapain. Teman gua yang cewek udah nangis, teman gua yang satu juga udah bingung. Jadinya bingung. Akhirnya udah kita mencar tuh, ada yang turun ke atas, ke bawah, ada yang nyariin keliling di atas. Tetep nggak nemu. Akhirnya kita ngumpul tuh di titik yang sama. Dia bilang,
udahlah kita minta bantuan aja nanti sama warga atau sama siapa atau aparat kepolisian. Masalah kasus ini intinya kita pulang dengan selamat. Masalah Wendy kita juga udah nggak tahu, kita sebagai temannya juga mau bagaimana lagi. Kayaknya kita mutusin buat balik pulang. Nggak pulang. Nah, pas kita udah beres-beres, tengah jam 5, kita turun, pas mau nyampe posko 3, kan ada tuh kayak jurang gitu, tapi itu bisa ditempatin orang gitu, kayak ada pohon, jadi bisa buat santai lah gitu kan, biasanya juga pendakiran juga yang tadi itu bisa, tapi di bawahnya itu emang jurang itu Dalam agak kan. dalam banget gitu loh, nggak bisa, kalau orang jatuh ya udah nggak bisa selamat Udah gitu. meninggal. Iya, karena pas di jurang itu kayak ada sungai besar, terus berbatuan gitu, kayak mungkin air terjun lah gitu kan. Iya. Jadi nggak mungkin selamat kalau. Iya, nggak mungkin selamat. Batu-batu juga tajam-tajam gitu kan. Bisa hilang. Iya. Lanjut, Dan Mas. pas kita turun, ternyata si Wendy ada di tempat itu gitu loh. Iya, kayaknya teman gue yang Kok satu. makin ngeri ya cerita? Iya. Jadi teman gue yang satu ngeberaniin diri buat nyamperin Wendy. Wendy lu ngapain gitu? Ayo pulang. Ya cuman ngangguk-ngangguk aja gitu. Dan pas temen gue nyamperin dan mau narik tangan dia tiba-tiba terjun di jurang. Teman gue, dia juga hampir jatuh. Tapi nggak. Syukur-syukur ada pohon yang bisa bekas, iya Pegang. pegang. Wah. Dan pas dia mau jatuh itu dia ngerasa bahwa dirinya tuh kayak ditarik sesuatu gitu kan. Akhirnya kita buru-buruan bantuin dia, terus kita tarik. Udah, kita udah semua panik, udah pucat semua, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kita mutusin peace, kita harus pulang hari ini juga. Kita pulang, kita pulang, terus nyampe gitu. Dan sialnya adalah ketika kita nyampe, kita kehabisan bahan bakar. Dan itu ibarat karena masih di pegunungan dan masih di posko keamanan itu nggak ada warung. Akhirnya kita mutusin buat nitipin motor kita di salah satu rumah. Kita nggak tahu rumah siapa, ya kita sebut aja rumah Mbak Yuni lah. Iya. Kita nitipin, kayaknya kita coba cari tumpangan. Kebetulan ke waktu itu kita dapat tumpangan tuh, tapi pakai mobil pickup. Kini kita naik, dan kebetulan juga adiknya Wendy ini telepon. Dia bilang, "Bang," katanya, "ya dek, kenapa? Bisa nggak ke rumah dulu?" katanya. "Oh iya bisa," katanya. Ya udah, kita mutusin ke rumah Wendy gitu. Berarti Rumah itu Wendy. udah dalam keadaan pagi ya? Iya, keadaan pagi. Rumahnya Wendy. Dan kita kagetnya adalah ternyata di rumahnya Wendy itu udah banyak orang yang berkumpul dan ada bendera kuning. Astaga. Akhirnya kita masuk tuh, siapa nih kan? Pas dibuka ternyata itu si Wendy. Mayatnya Wendy ya? Iya, mayatnya si Wendy. Dan adiknya bilang, "Kok ini bisa terjadi?" kata teman. Adiknya bilang, "Iya bang," katanya. "Kemarin kan dia ditelepon suruh pulang. Pas jam 5 kemarin dia bilang pamit buat nyusulin kalian. Tapi pas di pertengahan jalan dia ketabrak, kecelakaan." Ya kita sontak dong, teman gue yang semua pada nangis, shock semua, nggak tahu apa-apa. Dan yang lebih parah itu kenapa? Karena kita sepanjang malam itu berarti Bukan sama Wendy. iya, bukan bersama Wendy, tapi itu sama arwahnya. Iya gitu. Anjir lah gitu pikir kan. Teman gue sampai pikir lah, berarti tadi malam kita sama siapa? Yang nggak tahu bro. Udahlah. Dan pas barengan itu juga teman gue yang perempuan 2 orang ini cerita, "Bang, sebenarnya selama pendakian aku digangguin." "Gangguin gimana?"
Iya bang, aku digentayangin sama sosok putih. Aku nggak tahu itu apa, tapi dia ketawa terus, kayak nunjukin arah ke semak-semak, kayak di jurang. Pas ternyata temen gue yang cewek satu lagi dia bilang, ya bang, sebenarnya si Putri dia mens. Waduh, itu semua Kalau mens pantesan. nggak bisa ya kalau Iya. keluar malam. Iya, cuma gitu. Ya udahlah. Kayaknya kita mutusin buat satu malam di rumah Wendy. Kita berdua bareng pemakaman. So, kita balik ke rumah masing-masing. Dan ya, pengalaman itu, kisah itu emang luar biasa ya. Iya. Dan disayangkan sekali. Jadi ya, mungkin ini aja sih yang bisa gue ceritain pengalaman gue. Terima kasih juga udah mau ceritain, yang udah mau ngundangin dan mau dengerin cerita gue. Mungkin dari cerita itu ada pelajaran nggak buat Mas Anggi sama teman-teman? Ya, kalau buat pelajaran sih pasti tentu ada ya. Ibaratkan mungkin ya pelajarannya adalah karena si Wendy walaupun kita ibaratkan menghargai, kita sangat bersyukur. Kenapa? Walaupun kita digentayangin, tapi dia ibaratkan janji dia tepatin gitu loh. Walaupun dengan cara yang berbeda, dengan alam yang berbeda. Nah, jadi jangan pernah memaksakan keadaan, lihat situasi. Kalaupun memang nggak ada waktu, nggak bisa, mending jangan dipaksa. Dan juga buat teman-teman yang khususnya perempuan, kalau mau melakukan pendakian, mending cek dulu kesehatan, kondisi, bagaimana keadaannya, apakah sudah yang seperti yang saya ceritakan tadi, dan lihat lagi ke depannya seperti apa. Itu aja sih. Ya, baik, terima kasih ya Mas Anggi berikan waktunya dan kesempatan untuk menceritakan pengalaman. Selanjutnya kita langsung ke Mbak Anis. Jadi ya gitu aja sih yang bisa gue ceritain. Mungkin dari penyanyi kedua mungkin ada tanggapan atau pertanyaan gitu. Serem banget sih ceritanya. Iya, emang serem. Karena kita nggak bisa ngebayangin kalau itu si Wendy Iya. udah meninggal terus bisa ngikut pendakian. Iya, Pikir sih. gila sih. Gila Gila emang mungkin. Serem Ceritanya serem banget. banget. Dan yang pasti bisa ditulis dipindah sama Wendy Wendy ya, yang dimana meninggal bisa ngikut. bisa ngikut gitu.